Seorang perempuan penagih hutang ditemukan tewas di dalam rumah nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pemeriksaan para saksi, korban diketahui menagih utang ke rumah pelaku Senin 3 Februari sekitar pukul 3 sore. Jasad korban berhasil ditemukan ketua RT yang berusaha mencari korban di rumah pelaku. Jasad korban disembunyikan pelaku di dalam kamar dan ditutupi dengan kasur. Saya nemuin kasur lantai sama bantal. Saya lempar. Terus ada spring bed di pinggir tembok. Saya buka, ternyata ada korban di situ. Ya udah, saya udah ngelihat itu, saya nggak sempat meriksa korban, cuman sempat ngelihat doang. Langsung si pelakunya itu di belakang saya langsung loncat, saya langsung kejar. Saat ditagih hutang pada 3 Februari, pelaku menyebut tak mampu membayar karena belum memiliki uang. Korban yang datang seorang diri nekat menunggu di depan rumah menuntut pelaku untuk segera membayar utang yang sudah menunggak selama 1 bulan. Merasa terdesak karena terus ditagih utang, pelaku nekat membunuh korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membawa sepeda motor korban dan memarkirkannya di tempat penitipan motor. Kasus pembunuhan penagih utang di Kabupaten Bekasi ternyata menguak kasus pembunuhan lainnya. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku membunuh istrinya pada tahun 2022. Polisi pun kembali ke rumah pelaku dan membongkar septic tank yang digunakan pelaku sebagai tempat menyembunyikan jasad korban. Anak korban menyebut terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada tahun 2022 setelah korban pergi dari rumah membawa sejumlah uang dan perhiasan. Ngurus dokumen rumah, dan dari situ udah hilang. Itu bawa uang hasil gade rumah, gade surat rumah, itu bawa uang. Nggak tahu nggak pulang lagi. Gitu. Total uangnya berapa, Mas? Yang Mas? Sekitar itu 50 juta. Oh, berarti ibu hilang itu sempat membawa uang. Bawa uang. Selain uang ada motor atau apa, Mas? Dokumen motor, HP, dompet, namanya KTP, hiasan. Saat ini polisi menyelidiki 2 kasus pembunuhan perempuan yang dilakukan pelaku. Polisi menyebut pelaku diduga nekat membunuh penagih utang karena panik tak bisa membayar. Sementara pembunuhan istrinya diduga karena motif asmara. Peristiwa yang pertama tentang pinjam-meminjam, yang korban juga meninggal. Peristiwa yang kedua berkaitan dengan dugaan asmara karena si tersangka ini merasa istrinya ini telah berselingkuh dengan orang lain yang mengakibatkan si suami katakanlah gelap mata. Kini polisi telah menyita sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan 2 kasus pembunuhan penagih utang dan wanita yang jasadnya ditemukan dalam septic tank. Polisi masih menyelidiki apakah pelaku melakukan pembunuhan secara terencana atau tidak dalam 2 kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait pemeriksaan terkini kasus pembunuhan penagih utang dan istri yang jasadnya ditemukan dalam septic tank di Bekasi, kita terhubung dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa. Selamat sore, Pak Mustafa. Selamat sore, Mas Ihsan Terus. Oke, Pak, sebelumnya kasus yang penagih utang ini adalah kasus dugaan pembunuhan tahun 2022. Awalnya kenapa bisa terbongkar? Jadi terbongkarnya peristiwa pembunuhan tahun 2022 bermula dari pengungkapan peristiwa pembunuhan terhadap karyawan koperasi Mas Terus. Jadi setelah peristiwa yang pertama pembunuhan terhadap karyawan koperasi, kita laksanakan pemeriksaan yang mendalam. Pada saat pemeriksaan memang kita penyidik melihat adanya gelagat yang sedikit mencurigakan karena keterangannya berbelit-belit. Kemudian penyidik juga sempat menanyakan apakah ada peristiwa lain yang terjadi sebelum peristiwa ini. Akhirnya si tersangka menyampaikan bahwa ada peristiwa yang dia lakukan, yaitu membunuh istrinya, Mas Ihsan. Pembunuhan tahun 2022 sudah 3 tahun. Apa tidak ada laporan kehilangan terkait dengan istri korban? Istri tersangka maksud kami. Mas Ihsan, jadi tepatnya peristiwa ini terjadi pada awal November tahun 2022, Mas.
memang yang bersangkutan atau keluarga korban sempat melaporkan ke salah satu polsek dan sudah diperiksa. Memang si tersangka pun juga menyampaikan bahwa tidak pernah bertemu dengan almarhum ataupun istrinya. Dia juga menyampaikan kepada keluarganya bahwa beberapa saat sebelum November itu juga tidak pernah bertemu dengan almarhum ataupun korban, Mas Ihsan Sitorus. Motif pembunuhan istrinya yang terjadi tahun 2022 ini apa? Terima kasih Pak Ihsan. Jadi saya juga meluruskan bahwa yang semula pengakuan tersangka kepada kita adalah karena motifnya asmara, karena menyampaikan istrinya telah berselingkuh. Ternyata hasil pemeriksaan yang mendalam ataupun yang terakhir kepada tersangka mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena merasa setelah dia meminjam uang dengan jaminan sertifikat atas nama istrinya, Mas, si tersangka ini didesak terus oleh istrinya agar sertifikat itu dibalikkan nama atas nama anaknya. Jadi merasa uangnya juga sudah dihabiskan sama tersangka, kemudian dia juga belum mampu membayar ke bank, sementara sertifikat kan masih dijaminkan di salah satu bank. Bagaimana membalikkan nama, uang sertifikatnya juga tidak ada padanya, seperti itu, Mas. Dia panik, dia merasa terdesak, akhirnya melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan cara yang sama dengan korban yang terakhir, Mas, dicekik, kemudian disimpan dalam rumah, baru dimasukkan ke dalam sapi tank yang ada di belakang rumahnya, Mas. Oke, artinya terkait dengan harta benda juga ya Pak Kapolres. Kalau terkait dengan penagih hutang bagaimana? Kalau berkaitan dengan penagih hutang, Mas Ihsan, memang pada tanggal 3 Februari itu korban sempat datang 2 kali, Mas. Pertama datang jam 10 untuk menagih hutang. Oleh si tersangka dijanjikan nanti saya carikan pinjaman atau uang, nanti sore akan saya bayar. Kemudian sore pukul 13.00 korban mendatangi kembali ke rumahnya tersangka, Mas. Menagih namun tidak ada. Nah, pada saat korban ini berbalik badan, kemudian korban ini kan menggunakan ataupun memakai kerudung. Kerudung itulah yang digunakan untuk menjerat korban, ditarik ke dalam, karena korban posisi di luar rumah, ditarik ke dalam rumah, kemudian untuk memastikan korban sudah meninggal, kepala korban dibuturkan kembali ke lantai oleh si tersangka, Mas. Sempat datang pukul 10 dan kembali lagi lalu terjadi pembunuhan. Ini bisa disebut ada unsur perencanaan nggak? Yang jelas pasal pembunuhannya masuk, Mas. Namun sudah kita pastikan apakah ada rencana setelah antara jam 10 dengan jam 3 ini tersangka merencanakan untuk membunuh kepada korban, akan kami dalami. Yang jelas pasal pembunuhannya memang masuk karena peristiwa yang terakhir pukul 15 itu kan korban setelah dipukul, Mas, untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal, dia memuturkan kembali kepalanya. Berarti kan si tersangka ini kan menginginkan korban meninggal dunia ataupun mati, seperti itu, Mas. Baik, kami nantikan seperti apa hasil penyidikannya. Terima kasih Kombes Mustafa, Kapolres Metro Bekasi sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ihsan, selamat sore Mas Ihsan.